Selamat datang kepada Ketua Pemilihan Nasional West Foto bersama pemerintahan Senegal dalam hal ini yang diwakili oleh Menteri Urusan Politik, Menteri Urusan Perempuan dan Anak, Menteri Sekretaris West Foto Council. Silakan mengambil tempat. Kepada pimpinan sidang dan para hadirin serta peserta sidang dipersilakan duduk kembali. Sidang tahunan Nuginirat Parlemen Nasional West Papua dengan tema Rakyat West Papua siap menentukan nasib sendiri atau referendum di Hollandia tertanggal 13 sampai 17 Oktober 2022. Yang terhormat Ketua Parlemen Nasional West Papua, dalam hal ini Tuan Buntar Tapuni. Yang terhormat 7 Wakil Ketua Parlemen Nasional West Papua. Yang terhormat 7 Ketua Fraksi Parlemen Nasional West Papua. Yang terhormat 23 Ketua PRD dan 4 pimpinan calon PRD. Yang terhormat pimpinan pemerintahan sementara West Papua, Tuan Presiden Hon Rabel Beni Wenda, yang diwakili oleh Menteri Urusan Politik Tuan Basoka Lodo, dan Menteri Urusan Perempuan dan Anak Tuan Ice Purip, dan Menteri Sekretaris Negara Urusan West Papua Council Tuan Simeon Alwa Surabut, dan seluruh anggota Parlemen West Papua dan pimpinan organisasi afiliasi dalam Parlemen Nasional West Papua, serta seluruh hadirin yang kami cintai dan banggakan. Selamat siang, shalom, dan selamat mengikuti sidang tahunan Nuginirat Parlemen Nasional West Papua. Kita akan memulai kegiatan kami, sidang kami di siang hari ini dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Armin Towolo. Kepada Bapak disilahkan. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan yang pencipta langit dan bumi segala isinya. Kami mengucap syukur kesempatan siang hari ini kami hadir di tempat ini. Kami manusia kekurangan terbatas. Tuhan Roh Kudus pimpin kami, tuntun kami supaya kegiatan sidang tahunan ini sesuai kehendak-Mu. Oleh karena itu oknum-oknum yang tidak berasal dari Tuhan menghalangi kami ikat tolak hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena kesempatan siang hari ini sebelum kami mulai sidang ini, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Haleluya, amin. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan untuk kegiatan sidang tahunan Nuginirat Parlemen West Papua di siang hari ini. Kami minta kepada pimpinan sidang dan seluruh peserta sidang dan para hadirin yang hadir untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Hai Tanahku Papua yang akan dipandu oleh Ibu Suafisan.
kita menyanyikan lagu kebangsaan Republik West Papua. Bait kita menyanyikan bait 1 dan bait terakhir. Do. Hai tanahku, kepada pimpinan sidang dan peserta sidang serta hadirin yang hadir dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk ke agenda yang berikut, yaitu sambutan Ketua Parlemen Nasional West Papua sekaligus membuka sidang tahunan Yuginirat Parlemen Nasional West Papua. Kepada Tuan Bokhtar Tabuni dipersilahkan. Pimpinan Parlemen Nasional Papua, pimpinan fraksi, ketua-ketua partai, dan seluruh anggota Parlemen Nasional Papua yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan sambutan sidang tahunan Parlemen Nasional Papua tahun 2022. Waniam Boy Amakane Josuba Amola Amolongo Amakane Amazapa Koha Koyao Talep Wiwan Nayara Naunya Vero Naapo Wa syukur bagi Tuhan. Kita tahu bahwa WWP berdiri dari organisasi perlawanan yang ada di Papua yang berafiliasi pada Negara Federal Republik Papua Barat, disingkat menjadi NRPB, Parlemen Nasional West Papua atau PNP, dan West Papua National Liberation Movement, dan West Papua Coalition for Liberation atau WPNCL sebagai pilar pada tahun 2018. West Papua Liberation Organization atau WPLO bergabung dengan WWP pada tahun dan diberi mandat misi khusus di PBB. WWP menetapkan agenda hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua. Hak penentuan nasib sendiri diperjuangkan melalui beberapa mekanisme. Pertama, hukum internasional atau International Court of Justice. 2, politik internasional melalui Komite Dekolonisasi atau P24. 3, hak asasi manusia di Dewan HAM PBB dan Mahkamah Kriminal Internasional atau International Criminal Court. Internasional Parlemen for West Papua mendorong agenda melalui jalur politik, sedangkan hukum didorong oleh International Lawyer for West Papua. Para hadirin yang kami hormati, untuk kepentingan proses dan tahapan lobby, WWP mendaftarkan di forum subregional melalui Malaysia Sweden Group, regional di Pacific Island Forum,
Untuk di PIP yang diperjuangkan adalah Communicate PIP untuk West Papua. Untuk di Forum Afrika, Karibian, dan Pasifik, Uni Eropa, Uni Afrika, Uni Afrika, negara-negara Commonwealth, dan ASEAN, yang diperjuangkan adalah dukungan untuk vote bagi West Papua di sidang umum PBB beberapa tahun yang lalu. Untuk kepentingan proses United Nations, ULWP telah mendapatkan dukungan resmi dari negara merdeka, yaitu Negara Republik Demokratik Vanuatu tahun 2018. Sehingga proses politik, proses hukum, dan proses HAM yang sedang diperjuangkan ULWP berjalan sesuai protokol resmi negara Vanuatu. Para peserta sidang yang kami hormati, perlu kami sampaikan tentang jalur-jalur yang ditempuh saat ini adalah jalur hukum. Lobby telah dilakukan oleh negara Vanuatu di ICJ. Para pengacara internasional untuk West Papua digunakan oleh Vanuatu dalam mengurus kasus kepulauan Kandos dari Inggris. Dan Vanuatu bersama pengacara internasional West Papua telah memenangkan proses seperti kepulauan Chagos. Itu pula yang akan didorong oleh pengacara internasional untuk West Papua. 2. Jalur politik telah dan sedang dilobi oleh ULWP bersama Vanuatu. Proses ini akan diimplikasi pada status hukum West Papua untuk mendaftarkan West Papua dalam daftar Komite Dekolonisasi. Akan juga mempertimbangkan keabsahan status hukum West Papua yang dahulu pernah terdaftar dalam Komite Dekolonisasi di bawah penjajahan negara Kerajaan Belanda dan kemudian terhapus atau dihapus pada tahun 1961. Disinilah opini hukum internasional tentang West Papua akan diperjuangkan di ICJ melalui protokoler pemerintah Vanuatu bekerjasama dengan International Lawyer for West Papua. 3. Tentang jalur HAM, ULWP bersama Vanuatu telah dan sedang memperjuangkan investigasi internasional terhadap pelanggaran HAM di West Papua. Untuk jalur ini akan didorong pada ranah pengadilan kriminal internasional atau International Criminal Court Justice. Para peserta sidang yang kami hormati, tentang pengakuan kedaulatan dan referendum merupakan konsekuensi langsung dari proses hukum dan politik West Papua. Jika vote atau resolusi telah dimenangkan oleh West Papua, maka konsekuensi langsung adalah West Papua menjadi wilayah jajahan yang harus diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri. Apabila itu akan dilaksanakan melalui mekanisme referendum atau langsung pada pengakuan kedaulatan. Apabila West Papua telah siap, maka pengakuan kedaulatan dapat terjadi. Hanya ULWP perlu mempersiapkan diri atau mempersiapkan wajah negara West Papua. Begitupun apabila referendum yang terjadi, maka ULWP juga perlu mempersiapkan diri untuk memenangkan referendum. Mengenai hal ini, ULWP telah menetapkan
trias politika atau lembaga-lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sesuai dengan lembaga negara yang berlaku di setiap negara merdeka. Ini dilakukan guna mempersiapkan kewajiban negara West Papua dan fungsi kerjanya mulai ditetapkan dan sedang berjalan. Para peserta sidang yang kami hormati, terkait dengan perihal kekuasaan, apabila itu terjadi dengan menerapkan trias politika, maka ULMP siap mengambil alih kekuasaan dari NKRI. Trias politika mengantisipasi pengalaman sejarah penyerahan administrasi West Papua dari kolonial Belanda ke Juntea, dan selanjutnya dari Juntea ke Indonesia. Dalam tahapan peralihan ini perlu mempersiapkan diri dan memperkuat militer West Papua, sebab Indonesia tidak akan tinggal diam. Indonesia akan menggunakan kekuatan militernya untuk merebut kembali West Papua atau juga membunuh setiap orang West Papua. Untuk itu, semua West Papua Army atau militer West Papua telah bersatu dalam nama Tentara West Papua yang disebut hari ini West Papua Army. Para peserta sidang yang kami hormati, perjuangan hari ini melalui jalur dan jadwal diplomasi, sehingga semua kekuatan diarahkan pada diplomat di luar negeri. Untuk di dalam negeri, kita mendukung melalui aksi-aksi dan konsolidasi biaya atau dalam kurung uang. Jika jalur ini mengalami kemandekan, maka jalur lain adalah non-diplomasi. Untuk non-diplomasi yang sangat dibutuhkan adalah kekuatan persatuan rakyat Papua, baik di tingkat sipil, kota, dan militer. Terkait hal ini, kekuatan pertahanan perlu diperkuat untuk merebut hak politik bangsa Papua. Jalur diplomasi dan non-diplomasi sangat membutuhkan dukungan kekuatan rakyat berupa aksi turun jalan dan penggalangan dana atau biaya revolusi. Jalur diplomasi sedang berjalan mengikuti protokol yang resmi dari negara Vanuatu. Sedangkan untuk jalur non-diplomasi, koordinasi rakyat dalam ULMP sedang dikerjakan. Untuk kedua jalur ini, sangat penting bahwa seluruh rakyat West Papua mengakui ULMP sebagai lembaga politik bangsa Papua yang sedang perjuangkan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua. Hanya dengan pengakuan terhadap ULMP, jalur diplomasi dan jalur non-diplomasi dapat berjalan. Oleh karena itu, pada kesempatan sidang ini, kita merumuskan program-program organisasi dan program politik guna menjawab kebutuhan di tingkat diplomasi, sipil politik, dan militer West Papua, guna merebut hak politik bangsa Papua, merdeka dan berdaulat sendiri. Di samping itu, kita tidak tinggal diam sementara Indonesia terus melakukan manuver-manuver politiknya di West Papua. Maka dari itu, kita perlu menolak segala bentuk tawaran Indonesia seperti: satu, menolak tawaran dialog yang difasilitasi oleh Komnas HAM RI. Dua, menolak pemilihan umum serentak di seluruh tanah Papua pada tahun 2024. Kita harus melakukan konsolidasi dan mobilisasi di seluruh teritori West Papua untuk: satu, menyerukan penyelesaian status politik West Papua melalui mekanisme referendum. Dua, menyerukan kunjungan KTT HAM PBB ke West Papua. Tiga, menyerukan intervensi Dewan Keamanan PBB ke West Papua. Empat, menyerukan
Palang Merah Internasional mengunjungi para pengungsi di West Papua. Di samping seruan-seruan itu, kita mempersiapkan segala kebutuhan, baik di internal PNWP maupun di UNWP, yang mana hari ini telah menetapkan Undang-Undang Dasar sementara sebagai landasan pemerintah sementara West Papua. Oleh karena Undang-Undang Dasar sementara sebagai landasan pemerintah sementara, maka dari itu sidang tahunan PNWP sudah saatnya membahas dan memutuskan program-program nantinya akan disampaikan dalam forum pemerintah sementara West Papua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Port Numbai, ibu kota negara West Papua, 17 Oktober 2022. Parlemen Nasional West Papua, Mukhtar Tabuni, Ketua. Wah. Sekali lagi kita beri aplaus. Wah. Kita akan lanjut ke agenda yang berikut, yaitu kepada Ketua Parlemen Nasional West Papua. Sekali lagi kami minta untuk membuka sidang tahunan Giliran Parlemen Nasional West Papua. Kepada Ketua Parlemen Nasional West Papua Tuan Mukhtar Tabuni, silakan. Saya membuka sidang tahunan Parlemen Nasional West Papua tahun 2022 dengan bacaan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami buka resmi. Pimpinan sidang dipersilakan untuk mengambil tempat. Terima kasih sudah di depan. Waktu dan tempat untuk kami akan masuk ke agenda yang berikut pembahasan. Kami berikan waktu kepada pimpinan sidang untuk masuk di dalam pembahasan kami di siang hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Kita akan skor 5 menit untuk kembalikan hasil pembahasan komisi dan badan fraksi untuk menyampaikan dalam forum sidang. Jadi kita skor 5 menit. Nanti kita skor sampai jam 12 lewat 5 menit. Nanti kalau sudah jam 12 lewat 5 kasih kabar. Kita skor sampai jam 12 lewat. Jadi agenda pertama adalah kami pimpinan sidang akan memberi kesempatan kepada pimpinan fraksi dari 7 wilayah adat menyerahkan pandangan politiknya untuk kita tetapkan sebagai program politik kita menuju pada
Papua Merdeka. Untuk itu, waktu pertama kami berikan pandangan politik dari fraksi kami. Yang berikut, saya Heri, fraksi saya Heri ada. Tidak ada. Oke, fraksi saya Heri abstain ya. Yang berikut fraksi Doberai. Doberai. Bomberai, fraksi Bomberai. Hasil pembahasan fraksi Bomberai. Selanjutnya fraksi Lembaga. Fraksi MEPAG sidang MBT 2022 Serata. Selanjutnya Lampago, fraksi Lampago. Pagaya politik fraksi Lampago sidang PLK tahun 2022. Selanjutnya kami serahkan kepada pimpinan untuk melanjutkan proses perjuangan lebih lanjut. Silakan. Terakhir selanjutnya dari fraksi Alimha. Dalam nama Tuhan Yesus leluhur moyang bangsa Papua, kami fraksi Hanima menyerahkan pandangan kami, pandangan fraksi dari Hanima untuk pemerintah sementara melanjutkan kepada pemimpin bangsa Papua. Terima kasih. Demikian pandangan fraksi
Kami pimpinan sidang menyatakan menerima. Agenda selanjutnya kami persilakan waktu kepada setiap pimpinan komisi untuk menyampaikan hasil pembahasan komisi. Begitu waktu yang pertama kami beri waktu kepada komisi 1 urusan politik dan luar negeri. Selanjutnya komisi 2. Kepada pimpinan sidang yang kami hormati, kami menyampaikan hasil pembahasan komisi 2 kepada pimpinan sidang. Selanjutnya komisi 3. Kami komisi 3 hukum dan HAM menyerahkan pandangan politik dari komisi 3 untuk Parlemen Nasional Papua Barat untuk disahkan kemudian ditindaklanjuti. Selanjutnya komisi 4. Dengan demikian maka kami pimpinan sidang Parlemen Nasional Papua menyatakan menerima semua hasil pembahasan 4 komisi yang ada di Parlemen Nasional Papua. Jadi program Papua Merdeka yang akan datang. Begitu kami menerima hari ini secara resmi.
berita acara tentang penetapan hasil rapat informasi dan komisi-komisi. Berita acara template penetapan pandangan fraksi. Syukur bagi Tuhan. Pada hari Jumat 14 Oktober 2022 telah berlangsung sidang tahunan Parlemen Nasional Papua bertempat di gedung Aula Baptis Perumahan 4 Tabi, Papua. Agenda sidang terdiri pleno 1 pandangan politik edukasi, sidang tahunan studi pengakuan Bupati Kapolri selaku ketua, Tuan Jakob Ibu selaku wakil ketua, dan Tuan Eliezer Angailong selaku wakil ketua. Sidang dihadiri oleh 84 orang yang terdiri dari 1. Ketua fraksi, Ketua PRD, 3 anggota fraksi, dan 4 anggota PRD. Sidang menerima dan menetapkan pandangan politik 1 fraksi Mamta, 2 fraksi Saigari Aftai, 3 fraksi Tuberai, 4 fraksi Boberai, 5 fraksi Berpago, 6 fraksi Lapago, 7 fraksi HAI. Berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dibuat di Walanda pada hari Jumat 14 Oktober 2022 jam 12.00. Pimpinan sidang Bukan Tapuni Ketua, Pendeta Jakob Ibu Wakil Ketua, Eliezer Angailong Wakil Ketua. Berita acara penetapan selanjutnya tentang penetapan hasil pembahasan komisi-komisi. Syukur bagi Tuhan, pada hari ini 14 Oktober 2022 telah berlangsung sidang tahunan Parlemen Nasional Papua bertempat di gedung Aula Baptis Perumahan 4 Tabi, West Papua. Agenda sidang adalah pembahasan komisi-komisi. Sidang dipimpin oleh Tuan Mukhtar Takumi selaku ketua, Tuan Jakob Ibu selaku wakil ketua, dan Tuan Eliezer Angailong selaku wakil ketua. Sidang dihadiri oleh 84 orang yang terdiri dari 1 ketua-ketua fraksi, 2 ketua-ketua PRD, 3 anggota fraksi, dan 4 anggota PRD. Pimpinan sidang menerima dan menetapkan hasil pembahasan komisi-komisi sebagai berikut. Komisi 1, politik dan ekonomi. Komisi 2, program pertahanan dan keamanan. Komisi 3, program hukum dan HAM. Komisi 4, program anggaran. Berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya di Walanda pada hari Sabtu, Senin
Oktober 2022 jam 12:05. Pimpinan sidang Bukhtar Tabuni, Ketua, Pendeta Jakob Pimpin, Wakil Ketua, Pendeta Anggayu, Wakil Ketua. Pembahasan komisi-komisi, pleno 3 penetapan hasil pembahasan komisi-komisi. Sidang tahunan dipimpin oleh Tuan Bukhtar Tabuni selaku Ketua, Tuan Jakob Pimpin selaku Wakil Ketua, dan Tuan Eliezer Anggaidom selaku Wakil Ketua. Sidang dihadiri oleh 84 orang yang terdiri dari 1 Ketua Ketua Fraksi, 2 Ketua-Ketua PRD, 3 anggota fraksi, dan 4 anggota PRD. Berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya di Hollandia pada hari ini Senin 17 Oktober 2022 jam 12:05 waktu Papua. Pimpinan sidang Ketua Bukhtar Tabuni, Wakil Ketua Pendeta Jakob Pimpin, Wakil Ketua Eliezer Anggaidom. Dengan demikian maka kami meja pimpinan sidang menyatakan pembahasan komisi dan pandangan fraksi menjadi keputusan yang sah untuk diperjuangkan selanjutnya. Syukur bagimu Tuhan yang telah mengarahkan membimbing sidang kami di siang hari ini. Maka kami minta hadirin dan peserta sidang kami ralat kembali kami memberikan waktu kepada Ketua Parlemen Nasional West Papua Tuan Bukhtar Tabuni untuk menutup sidang kami di siang hari ini. Terima kasih para pimpinan politik bangsa Papua. Kita bersyukur sidang tahunan Parlemen Nasional Papua tahun 2022 telah selesai, dan saya atas nama pimpinan Parlemen Nasional West Papua dan juga sebagai pimpinan sidang menyatakan sidang kita tutup resmi. Para peserta sidang beserta hadirin yang hadir, kami mohon berdiri dan kami minta kepada pimpinan sidang untuk meninggalkan meja sidang.